Ini juga selanjutnya ya Vena, kita masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Setelah cek kodam, kita juga akan hadir dengan informasi lainnya. Kami akan hadirkan informasi mengenai apa? Nanti kami ya, di Padang Sumatera Barat, pemirsa, kami hadirkan tayangan terlebih dahulu untuk Anda. Ini adalah live ya ke pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pemirsa, atau KPAI, di mana Lembaga Bantuan Hukum Padang Sumatera Barat yang ini diberi kuasa oleh keluarga dari Afif Maulana menduga kuat bahwa kematian korban akibat penyiksaan. LBH Padang ungkap detik-detik Afif Maulana, anak berusia 13 tahun yang tewas diduga akibat disiksa oknum anggota polisi. Usai kejadian, Minggu siang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, jasad Afif Maulana ditemukan mengapung di Sungai Batang Kuranji di bawah jembatan Jalan Bypass Kuranji. Tubuh Afif dan juga korban lain yang ditangkap malam itu penuh luka, diduga karena disiksa menggunakan rotan, setrum, ditendang hingga disundut rokok. Penganiayaan diduga dilakukan agar para korban mengaku sebagai pelaku tawuran. Padahal saat itu korban hanya berjalan malam dan tidak melakukan pelanggaran hukum apapun. Sebenarnya itu cukup bukti atau tidak? Ya, lalu bagaimana pandangan dari KPAI mengenai kasus ini? Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan komisioner dari KPAI, ada Mbak Dian Sasmita. Selamat siang, Mbak Dian. Selamat siang. Oke, Mbak Dian, kami ingin minta tanggapan terlebih dahulu dari KPAI atas kasus ini. Seperti apa tanggapan dari KPAI, Mbak Dian? Iya, yang pertama kasus ini sudah diterima KPAI, pengaduan dari LBH Padang sudah kami terima, kemudian kita juga sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, ada Komnas HAM, Kompolnas, LPSK, Ombudsman, Komnas Perempuan juga, untuk memastikan bahwa kasus ini benar-benar ada dampak besar terhadap anak. Satu, meninggalnya anak, kemudian dari bukti yang kami terima juga ada luka-luka terhadap anak-anak lainnya. Jadi yang kami pertama yang kami lihat bahwa kekerasan terhadap anak itu ada. Untuk itu kami sangat mendorong kepada lembaga kepolisian, Kapolda maupun Bareskrim untuk mengungkap sebenarnya kasus ini seperti apa. Nah, dan pengungkapan ini harus dilakukan sesegera mungkin dan setransparan mungkin. Karena bagaimanapun juga, kasus ini tidak hanya mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan beberapa anak luka-luka, tapi juga sudah menciderai rasa keadilan masyarakat. Kita semua yang punya perhatian terhadap pelindungan anak tentunya merasa prihatin, merasa ikut terluka dengan kejadian tersebut. Jadi perlu sekali ini pihak berwajib, penegak hukum segera mengungkap mengungkap kasus ini dan menentukan siapa pelaku dari kekerasan anak. Oke, Mbak Dian, fakta-fakta apa yang ditemukan oleh KPAI berkenaan dengan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap anak ini? Baik, fakta yang kami dapatkan belum banyak, karena kami baru mendengar dari LBH Padang dan sedikit dari keluarga korban. Namun dalam waktu dekat kami akan segera ke Padang untuk melakukan investigasi langsung ya. Kita akan bertemu dengan beberapa pihak, berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk menemukan atau mencari fakta-fakta tambahan. Oke. Sejauh ini kan KPAI juga sudah mengatakan bahwa kasus yang dialami oleh anak tersebut ini memang masuk kategori yang nanti akan kemudian diurus begitu oleh pihak KPAI. Mungkin poinnya bisa dijabarkan, Mbak Dian, apa saja temuan yang memang sesuai begitu ataupun cocok untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak KPAI? Jadi KPAI ini kan lembaga independen untuk hak asasi anak ya. Jadi kami melakukan pengawasan. Fokus kami lebih kepada pengawasan pelaksanaan sistem perlindungan anak yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah pada
ada Mbak korban, Dian. tidak hanya satu tapi beberapa. Bahkan ada korban yang meninggal juga. Kemudian sudah menyita perhatian masyarakat juga. Dan ini perlu sekali didorong dengan cepat dan sangat serius supaya kejadian-kejadian seperti ini dapat terungkap dengan utuh, kemudian menjadikan pembelajaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, bagi kita semua bahwa tidak satupun anak di bumi ini yang berhak mendapatkan kekerasan. Apapun perilaku yang sudah mereka lakukan. Nah, ini yang perlu kita tegaskan bahwa meskipun satu korban pun kalau anak mendapatkan kekerasan itu harus diungkap secara detail, secara utuh, supaya tidak ada lagi praktek-praktek kekerasan terhadap anak, yang bahkan sampai mengakibatkan meninggal dunia. Oke, Mbak Dian, kan tadi mungkin bisa dikoreksi, ada anak yang masih dirujuk ke rumah sakit, begitu pengakuan dari anak tersebut kepada KPAI, apakah memang ada penyiksaan tersebut? Kalau dirujuk ke rumah sakit, informasi itu belum kami terima ya Mbak ya. Kami baru menerima ada satu yang meninggal, kemudian ada beberapa yang mengalami luka-luka, tapi tidak ada informasi sampai kami bahwa anak tersebut sampai di rumah sakit. Oke, kalau yang luka-luka ini apakah sempat ditanyai juga oleh KPAI? Belum, karena kami belum langsung bertemu dengan anak. Semoga dalam waktu dekat kami bisa bertemu dengan anak-anak tersebut. Oke, baik Mbak, ini tadi dikatakan bahwa sudah melakukan pemeriksaan ataupun memintai keterangan kepada pihak keluarganya begitu. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak KPAI ini apa Mbak? Tadi juga sempat menyebut akan mendorong pihak kepolisian. Langkah yang akan dilakukan? Iya, yang pertama kami pastinya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian di tingkat Polda maupun di tingkat Barreskrim supaya kasus ini segera diusut. Kemudian kita juga pasti akan berkoordinasi dengan LBH Padang dan keluarga serta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut yang mengalami kekerasan ini mendapatkan dukungan rehabilitasi juga, pemulihan fisik maupun psikis dan sosialnya. Kemudian kalau didapati ternyata anak-anak ini putus sekolah misalnya, karena data di kami juga belum lengkap, itu perlu dipastikan bahwa mereka harus kembali juga ke sekolah. Jadi tidak bisa kita kalau melihat ke pendekatan sistem perlindungan anak hanya melihat by case saja, tapi kita perlu melihat lebih luas lagi bagaimana sistem perlindungan anak yang ada di Kota Padang maupun Provinsi Sumatera Barat. Apakah ada situasi-situasi yang menyebabkan anak semakin rentan posisinya sehingga mereka harus keluar di malam hari atau melakukan kenakalan-kenakalan lainnya. Nah, ini perlu juga peran pemerintah daerah untuk melakukan intervensi, pencegahan, dan pengurangan risiko terhadap anak. Terima kasih Mbak Dian Sasmita, Komisioner KPAI sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami harapkan juga kasus ini segera menemui titik terang oleh pihak kepolisian juga. Selamat siang Mbak Dian.